Febinatia dengan NPM 25031010280. Perkenalkan, nama saya Maesa Dwi Harjati dengan nomor NPM 25031010281. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jazuli dengan NPM 25288. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem koloid zat cair. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membahas tentang wujud zat dengan fokus pada solid atau zat padat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai berbagai benda yang memiliki bentuk tetap seperti batu, meja, besi, dan kayu. Semua benda tersebut termasuk ke dalam zat padat. Meskipun mereka terlihat sederhana, zat padat memiliki struktur partikel yang berbeda dari wujud zat lainnya seperti zat cair dan gas. Struktur ini menentukan sifat-sifat dari benda tersebut. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan membahas pengertian zat padat, karakteristiknya, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan zat padat. Jadi, zat padat adalah zat yang memiliki bentuk dan volume yang tetap. Artinya, bentuk suatu zat padat tidak berubah meskipun dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Hal ini terjadi karena partikel dalam zat padat tersusun sangat rapat dan teratur. Selain itu, gaya tarik partikel zat padat sangat kuat sehingga partikel tidak dapat bergerak bebas. Partikel pada zat padat hanya dapat bergerak di sekitar posisi tetapnya, tetapi tidak berpindah tempat seperti pada zat cair. Struktur partikel yang rapat inilah yang menyebabkan zat padat memiliki kestabilan bentuk yang tinggi. Jika kita melihat zat padat pada tingkat mikroskopis, kita akan menemukan bahwa partikel-partikelnya tersusun sangat rapat dan teratur. Susunan partikel ini membuat jarak antar partikel sangat kecil, sehingga hampir tidak ada ruang kosong di antara mereka. Karena itulah zat padat memiliki beberapa sifat utama, yaitu yang pertama bentuknya tetap, volumenya tetap, ketiga partikel tersusun rapat, dan keempat gaya tarik antar partikel sangat kuat. Partikel hanya melakukan gerak getaran kecil di tempatnya, terutama ketika terjadi peningkatan suhu. Semakin tinggi suhu suatu zat padat, maka getaran partikel akan semakin kecil. Ini saya akan menjelaskan contoh solid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada batu. Batu tetap memiliki bentuk yang sama meskipun dipindahkan dari tanah ke meja. Hal ini menunjukkan bahwa batu memiliki bentuk yang stabil dan padat. Contoh yang kedua ada es batu. Meskipun es merupakan air yang membeku, dalam keadaan padat, es tetap memiliki bentuk dan volume tertentu sampai akhirnya mencair. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran solid dalam kehidupan. Solid sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Dalam bidang konstruksi, zat solid digunakan sebagai bahan bangunan seperti beton, baja, batu bata. Dalam industri manufaktur sendiri, solid digunakan untuk membuat berbagai produk seperti mesin, alat elektronik, dan kendaraan. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua peralatan yang kita gunakan berbentuk zat padat seperti meja, kursi, buku, dan alat tulis. Hal ini menunjukkan bahwa zat padat memiliki peranan penting dalam mendukung aktivitas hidup kita dalam sehari-hari. Jadi untuk kesimpulan dari solid sendiri adalah wujud zat yang memiliki bentuk dan volume yang tetap. Hal ini disebabkan oleh susunan partikel yang sangat rapat dan teratur,
serta gaya tarik antar partikel yang sangat kuat. Karena itu, partikel dalam zat padat tidak dapat bergerak bebas dan hanya bergetar di sekitar posisi tetapnya. Struktur partikel yang rapat membuat solid memiliki kestabilan bentuk yang tinggi dan tidak mudah berubah meskipun dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Contoh zat padat yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti batu, kayu, besi, gula, dan garam, dan sesuatu. Sekian dari untuk penjelasan solid kami. Halo semuanya, pada video ini saya akan membahas tentang wujud zat lainnya seperti wujud dari liquid atau zat cair. Berbeda dengan zat padat yang memiliki bentuk tetap serta memiliki karakteristik yang lebih fleksibel. Zat cair yaitu bisa mengikuti sifat karena mengalir menyesuaikan bentuk wadahnya. Dalam video ini, saya dan teman saya akan membahas tentang pengertian zat cair, struktur zat cair, partikel, dan sifat-sifatnya, serta contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama yaitu konsep dasar zat cair. Zat cair sendiri yaitu zat yang memiliki volume tetap, tetapi bentuknya mengikuti wadah yang ditempatinya. Hal ini terjadi karena zat memiliki volume karena pada partikel-partikel dalam zat cair tidak tersusun serapat dari zat padat. Jarak antar partikel pada zat cair lebih renggang, sehingga partikel memiliki ruang untuk bergerak. Akibatnya, partikel dalam zat cair dapat bergerak lebih bebas dan saling berpindah posisi. Inilah yang menyebabkan zat cair dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mengikuti wadahnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang struktur partikel pada zat cair. Untuk strukturnya sendiri yaitu, jika dilihat pada mikroskopis, partikel zat cair memiliki susunan yang tidak sepadat pada zat padat. Meskipun secara teratur, karena jarak antar partikel lebih besar, gaya tarik antar partikel tidak sekuat pada zat padat. Hal ini menyebabkan zat cair memiliki beberapa sifat utama yaitu bentuknya tidak tetap, volumenya tetap, dan dapat mengalir mengikuti wadahnya. Gerakan partikel yang bebas ini membuat zat cair memiliki kemampuan untuk berpindah dan menyebar sesuai dengan wadahnya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Untuk contohnya sendiri yaitu zat cair sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh antara lain yaitu aqueous atau air, minyak, susu, sirup, bensin, dan lain-lainnya. Sebagai contoh yaitu ketika air dituangkan di gelas, bentuk dari air itu akan mengikuti gelas yang dituangkan dan menyesuaikan wadah yang ditempati oleh zat cair tersebut. Namun meskipun bentuknya berubah, jumlah atau volumenya tetap sama, sehingga zat cair tersebut tidak mengalami perubahan dari volume. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya yaitu Dennis.